Pemimpin hari ini ya, Prabowo. Iya. Dia bilang akan kejar koruptor sampai Antartika, depan matanya bisa ditangkap. Dia gampang bereaksi atas aksi dari bawah. Namun aksi yang nggak ada. Iya. Itu Prabowo. Dia gampang bereaksi. Namun aksi yang nggak ada. Oke, Sangat mengingat juga reaktif ya. mengingat juga pidato Mualem pada masa dia dilantik gubernur akan mentiadakan sistem barcode Pertamina. Namun yang terjadi apa? Cakap pemimpin Aceh itu tak didengarkan oleh rakyatnya. Yang terjadi sistem barcode masih berjalan. Maka yang ingin saya sampaikan, periksa kembali pimpinan kalian itu Aceh. Kalian sudah lama mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Ini sekarang dipancing. Aksi dong, jangan cuma cakap aja, aksi. Mainkan. Supaya ke depan ini jadi inspirasi bagi di luar Aceh. Jangan tanggung cuma bacot aja kalian di medsos, di TikTok ini. Kalau memang benar berpihak kalian untuk rakyat kalian, tak usah kalian mikirkan elit-elit partai itu semua. Udah lama kalian teriak gaungkan ingin merdeka, tapi begitu sekarang diganggu, dicuri pulau kalian, cuma bisa membacot di TikTok. Kita ingin melihat perubahan mendasar apa yang terjadi ketika kalian katakan merdeka dan kata aksi gitu loh. Kalau cuma bacot-bacot saja, semua orang waktu demo itu katakan merdeka, bos. Iya. Kasih pelajaran sama elit-elit partai itu. Kasih pelajaran sama elit-elit politik itu. Kasih. Tunjukkan kalian bersatu. Nyatanya tidak. Kalian tak searah dengan apa ucapan kata Mualem. Hanya untuk melawan oligarki Pertamina aja kalian tak sanggup kok. Kalau cuma membacot di TikTok, semua orang bisa, bos. Aku bukan memercik api supaya panas. Memang harus panas situasi ini. Jangan ditanggung-tanggungi. Kalian pernah tunjukkan gigi kalian, taring kalian memang. Tapi sayang yang kalian basmi itu rakyat sendiri. Yang kalian bunuh itu rakyat sendiri. Hajar itu, LBP itu hajar. Bahlil, tangkap itu, penggal kepalanya. Kalau yang kalian basmi pun tukang becak, buruh. Yang kalian basmi bangsa kalian sendiri, bos. Kalau main itu jangan cuma cakap aja. Kalian itu Aceh kebanyakan ngelinting, kalian berganja kalian. Malas jadinya kalian. Kalau merdeka-merdeka aja, orang demo semua ngomong merdeka, tolak kapitalis. Disusupi duit 100 juta, mingkem mulutnya itu, diam. Aku dukung kalian merdeka, lawan, angkat canggung kalian itu, angkat arik kalian itu. Kasih pelajaran sama elit-elit itu, biar nggak bermain-main lagi sama rakyat ini. Yang ianya kalian terpecah belah sekarang. Pemimpin kalian aja kalian nggak berani kok itu mengindahkan apa bahasa dia waktu pidato itu. Coba itu konfirmasi lagi tuh. Dengan PD yang dia bilang tolak sistem barcode Pertamina. Artinya dia mau menghadapi Riza Khalid, begitu loh istilahnya. Coba kalian bersatu soal itu kemarin. Memulai dari situ.
Kami aminkan ucapan gubernur kami. Tolak sistem barcode. Begitu harusnya sambutan dari bawah. Ini enggak. Merdeka, tapi tiap malam narik ganja kerja kalian, bos. Minta diperlakukan khusus. Apa rupanya? Jadi, aku pingin kalian itu jadi sumber inspirasi untuk daerah-daerah lain gitu loh. Jangan cuma kata merdeka, fallback dong kakak, bawa tai coy. Bawa tai kalian, Aceh. Bakar semangat itu, kasih pelajaran sama bangsa ini. Begini caranya kalau mau merdeka, hei Jawa, Sunda, Kalimantan dan sebagainya. Kasih tahu. Yang ianya kalian terpecah belah tak kalian sadari. Aku keluar masuk aku Aceh. Kalau mau merebut itu jelas mainnya. Kalau bacot-bacot aja, nggak kelas tuh kalian Aceh. Makasih, Hos. Ya, terima kasih. Ini benar-benar membakar semangat ini. Luar biasa dia itu ya, narasinya. Terima kasih Pak Doni Alif. Pak Tony mungkin ingin menambahkan atau ingin berpidato seperti Pak Doni. Ya, ya kalau saya banyak setuju dengan Bang Doni ya. Dari tadi saya juga narasinya seperti itu. Nggak ada sifat mengemis kepada elit-elit itu ya. Kalau elit mungkin ada tadi yang bilang nggak pantas kita sebut elit, tapi bajingan. Jadi kalau kita ingat kata-kata Tan Malaka, ngapain kalian kompromi dengan orang yang berencana maling rumah kalian? Kita sudah tahu. Orang bodoh aja yang nggak tahu ini. Kira-kira mungkin nggak mengadukan putusan menterinya Prabowo kepada Prabowo? Mungkin tidak. Kalau kita digigit oleh anak macan, terus kita mengadu kepada bapaknya macan, dia akan pukul anaknya. Bodoh kita berpikir seperti itu. Mereka itu satu konspirasi besar. Menterinya, gubernurnya, presidennya, DPR-nya, semua punya niat yang sama dan mereka tahu ini semua. Terus kita mau berharap dan mengadu kepada mereka. Betul kata Bang Doni tadi, lemah cara kita berpikir. Ini nggak ada lagi kompromi-kompromi apa lagi, berpuluh-puluh tahun sudah. Kompromi apa yang dihargai oleh mereka? Janji apa yang dipegang oleh mereka? Masih berharap pada mereka. Rumah besar kalian yang sudah terbakar, tapi dapur yang kalian pertahankan, bodoh. Lemah kalau masih berharap kepada orang. Apalagi orang yang jelas-jelas punya niat jahat. Prabowo itu nggak buta. Dan dia nggak tuli. Pasti dia tahu semua ini. Tapi apa tindakannya? Nggak perlu diadukan juga apa ini putusan menteri, SK menteri, tetek bengek lain semuanya itu. Dia udah tahu duluan dari kita. Ini semua rencana mereka. Dimulai dari bawah. Pelan-pelan dia tarik.
pertama dipindahkan dulu kekuasaannya itu secara administrasi atas nama Sumatera Utara, tapi bukan keinginan rakyat Sumatera Utara itu. Biar apa? Biar rakyat Aceh dan Sumatera Utara ribut. Jadi kita jangan berpikir terlalu pendek seperti itulah. Udah jelas-jelas kok. Oh iya Bang Tony, saya ingat dan saya ketawa tadi Bang Tony bilang. Kemana para ahli, para pakar tata negara? Kenapa nggak bicara dengan kondisi amburadulnya sistem pemerintahan saat ini? Bang, kurang pakar apa Yusri Rinda Mahendra Bang? Kurang dekat apa dia ke Prabowo? Jangankan ngomong, jangankan teriak, berbisik pun kedengaran itu. Tapi apa Bang? Hanya segepok uang, sedikit jabatan, dia nggak bersuara lagi Bang. Jadi nggak perlu berharap dari situ, rakyat yang harus bergerak. Saya setuju Bang Doni, terima kasih Bunda. Oke. Kalau Dikit aja Bunda, dikit aja Bunda. Ini bukan nggak ada maksud apa-apa, dikit aja aku mohon Bunda. baik. Untuk Bang Edi dan Bang Doni, ketika Bang Edi dan Bang Doni tahu tentang permasalahan ini, jika memang Bang Doni ada di Sumatera atau Bang Edi juga di Sumatera Utara, kenapa nggak minta pisah juga daripada Indonesia? Yuk kita pisah Bang, dari kemarin-kemarin saya udah ngomong gitu Bang. Kapan kita mulai bergerak? Ayo siap. Maka gaungkan itu di Sumatera Utara. Bang Bening, tadi ku bilang Bang, kalian mulai dulu biar kami rakyat yang terinspirasi. Abang tahu sejarah, kemerdekaan berubahnya kiblat Turki dari Ottoman kepada Barat. Pada saat itu belum ada foto Soekarno di kamar-kamar para lajang Indonesia. 1930 foto Koma Atatürk itu dipajang di kamar-kamarnya para lajang dan ladies manusia Indonesia. Sebelum ada foto Soekarno, mereka terinspirasi dengan itu. Jadi kalau abang nggak memulai, kami juga ini tak tahu mana musuh kami ini. Kami tahu musuh kami, tapi orang ini masih terima amplop. Jadi kelemahan yang sesama kita bangsa ini ya Bang ya. Kita harus punya musuh bersama supaya bersatu. Kalian sudah punya musuh bersama, masih mau berkompromi. Hari ini kalian jelas-jelas musuh bersama kalian itu para elit. Pulau kalian dicuri. Kan jelas musuh kalian bersama. Kami siapa musuh kami bersama? Terlalu jauh musuh kita bersama Bang. Kapitalis murni itu musuh kami bersama. Namun untuk menyatukan suara ini bagaimana? Susun barisan demo, tiba-tiba dipanggil ke dalam. Disogok mulutnya. Selesai urusan Bang. Jadi yang saya bilang tadi gini Bang, kalian tak usah lagi memahami politik elit itu, nggak usah berkompromi. Sekarang jelas dihadapkan dengan musuh bersama. Kalian sudah punya alasan itu. Kalau dulu kalian teriak-teriak merdeka, musuhnya masih jauh. Sekarang musuhnya sudah jelas. Picu dong, bakar, mainkan. Baik, ini sudah pagi. Pak Doni saya